Kau menyertai hidupku selama ini. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan Bapak Ibu, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, dan kasih Tuhan seperti pelangi. Kami bersyukur padamu Tuhan, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih. Terima kasih Bapa untuk kasih setia pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari bawa ucapan syukurmu kepada Bapa yang baik. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik
Tuhan baik, karena Engkau baik dan Tuhan. teramat baik Terima kasih bagiku. Bapa. Terima kasih Bapa. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Mari kaum pria, bapak-bapak angkat suaramu. Katakan kepada Tuhan, aku ada hari ini. Aku ada hari Terima ini kasih Tuhan. karena Tuhan baik Terima kasih dan Tuhan Yesus. teramat baik. Urayalah syikira kalau Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih bersama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, angkat suaramu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan Seperti pelangi. Sehabis hujan, mari kita sembah Dia, Tuhan Yesus yang baik. Kami sembah Kau. Mari angkat ucapan syukurmu kepada Tuhan. Betapa Engkau sangat baik Tuhan. Tidak dapat kami balas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Urayalah haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur betapa Engkau baik dalam hidup kami. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Selalu baru berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Kurayalah sikirayalah kura sikirayalah kurayalah sikirakalah kurayalah yala 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 yala. Tidak dapat kami balas kasih-Mu Tuhan. Tidak dapat kami balas cinta-Mu yang begitu besar. Tapi kami datang Tuhan di dalam rumah-Mu.
Kami rindu bawa penyembahan kami. Kami rindu bawa pengagungan kami kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus, di dalam hadirat-Mu. Kurayala syikirayala. Mari Bapak Ibu dengan penuh hormat kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada Allah yang lain yang mengasihi saya dan saudara seperti Tuhan. Kasih-Nya tidak membangkit-bangkit. Kasih-Nya begitu luar biasa, menyelamatkan saya dan saudara ketika kita masih berdosa. Dia memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus, bukan melakukan apa yang cemar. Kurayala syikirayala yala, horayala syikirayala, kurasikirayala yala yala, orayala sikirakala kala kurayala syikira, kurasikira kala kuru 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 sikirayala. Mari naikkan ucapan syukur. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, katakan Bapak Ibu, bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, kami sembah Engkau Tuhan, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, kami sembah Engkau Tuhan dan Raja kami dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Di dalam hadirat-Mu saja Tuhan, bahagia kami penuh. Bukan di tempat-tempat yang lain, tapi di dalam hadirat-Mu, berjumpa dengan Tuhan, maka ada kekuatan yang baru yang mengalir bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memuji-muji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Bapak dan Ibu yang siap lebih lagi meninggikan Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari Bapak dan Ibu, saya rindu beri senyum yang terbaik pada pagi hari ini. Tegur samping kanan kirinya, katakan shalom. Tuhan Yesus baik buat engkau, Tuhan Yesus baik buat saya. Kita ada pada hari ini karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak dan Ibu. Amin. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi.
pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Katakan, ku mau setia kan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku pada janjimu. Amin. Ku percaya kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Yes. Bahkan yang telah lalu mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku pada janjimu. Ku percaya kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Ku mau setia kan panggilanmu. Amin. Sebab kau sanggup menjaga langkahku pada janjimu. Ku percaya kau kan sempurnakan. Mari Bapak Ibu, saya rindu katakan kepada Tuhan, ku mau setia kan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Amin. Pada janjimu, ku percaya kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Kau kan sempurnakan. Amin. Pekerjaanmu, sempurnakan pekerjaanmu. Haleluya. Bapak dan Ibu percaya Allah akan menyempurnakan segala pekerjaannya di dalam kita. Yes, mari katakan kanan kirimu, lupakan yang telah lalu. Mari arahkan matamu kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, Allah sanggup melakukan banyak perkara dalam hidup saya dan saudara. Kita punya Allah yang dahsyat, luar biasa. Amin. Mari katakan bersama dengan saya, Allahku dahsyat ya. 1, 2, 3. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
kuasanya tak berubah. Yes, kuasanya tidak pernah berubah. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya haleluya. Musik memuji Tuhan. Bapak dan Ibu percaya Allah kita adalah Allah yang terlebih sanggup. Yes, kuasanya tidak pernah berubah. Buat saya dan saudara, mari pagi hari ini bangun imanmu, bangun hatimu di hadapan Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasa katakan Allah sanggup. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan dulu, sekarang dan dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Bapak dan Ibu begitu bersuka cita karena kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Amin Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu percaya Dia masih tetap berkuasa. Yuk beri tos kanan kiri. Percaya lebih lagi kepada Tuhan. Ya percaya lebih lagi, kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Engkau Allah yang tidak pernah berubah Bapak. Ketika Engkau memanggil Abraham, ketika Engkau memanggil Musa, ketika Engkau memanggil para hamba-hambamu, Tuhan tidak pernah berubah. Demikian pada hari ini kami ada di sini. Engkau panggil hidup kami. Biarlah iman percaya kami yang kecil ini dapat memindahkan gunung-gunung persoalan kehidupan kami. Bawa kami Tuhan untuk lebih mengenal Engkau Allah yang berkuasa, yang hebat, yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan, bagi setiap kami yang mau melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Berkata-kata bagi setiap kami di tempat ini Tuhan, kalau kami juga akan memberikan persembahan kami pada pagi hari ini, kami beri dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita juga siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, di dalam. Terima kasih Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Mari serahkan hidupmu. Serahkan hidupku, murnikan kami Tuhan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan. Katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kekuatan-Mu, kekuatan-Mu yang menopangku untuk kami setia, untuk kami terus teguh dan setia.
menggenapi firman-Mu. Mari angkat tangan saudara. Tanda mujizat sertai Serahkan dirimu tiap langkahku. di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Sungguh Tuhan, di dalam, ini kami Tuhan. jadi bukti Kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, Engkau bersamaku Tuhan. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik, teramat sangat baik. Kesetiaan-Mu kepada kami tidak terbantahkan dalam apapun juga. Hari ini Tuhan, kami serahkan diri kami sepenuh dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin dan bimbing kami untuk kami berjalan di dalam panggilan-Mu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan diri kami dalam tangan kuasa-Mu dan kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, tak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami tahu hidup kami menjadi istimewa sebab karena Engkau menyertai kami. Tanpa Engkau di dalam kami, tanpa Engkau menyertai kami, semuanya sia-sia. Semuanya hanya akan terlihat polesan saja. Oleh karena itu hari ini kami ada. Didik ajari kami Tuhan. Setia, semakin setia kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus sekali lagi. Haleluya. Oke, silakan duduk kembali. Haleluya, luar biasa. Luar biasa. Saya percaya Tuhan itu tepat. Amin, saudara. Tuhan itu pas dalam segala sesuatunya. Tadi disampaikan di pembukaan bahwa tema bulan ini buat setiap kita di gereja ini adalah fulfill your calling. Amin, saudara. Fulfill artinya bukan cuma penuhi, tapi arti fulfill artinya genapi, sampai genap. Artinya enggak kurang sedikit pun. Amin. Your calling itu berbicara panggilan kita. Pada saat kita berbicara panggilan, setiap kita, panggilan itu kompleks. Bukan hanya panggilan kita di dalam melayani Tuhan.
Menjadi penyembah atau pelayan atau hamba yang melayani di rumah Tuhan itu salah satu dari calling kita atau panggilan kita. Amin. Salah satu. Tetapi panggilan kita gak berhenti hanya di dalam urusan gerejawi saja. Panggilan kita dalam segala sesuatu di kehidupan kita. Di samping kita sebagai penyembah, di samping kita sebagai seorang hamba yang melayani di tempat ini, kita juga punya panggilan sebagai bapak untuk anak-anak kita. Kita menjadi seorang istri bagi suami kita. Itu panggilan. Di tempat pekerjaan Anda dapat panggilan untuk memimpin misalkan, sebagai supervisor. Atau lebih tinggi lagi, sebagai direktur, manajer, dan segala sesuatu. Itu panggilan. Di dalam kehidupan yang lain, di dalam bidang yang lain, kita juga punya panggilan juga. Mungkin sebagai pemimpin di lingkungan, pemimpin di sebuah kelompok. Kita punya panggilan sebagai di dalam profesi kita, mungkin sebagai dokter, itu panggilan. Mungkin sebagai profesi yang lain, itu panggilan. Prinsip yang Tuhan mau adalah penuhi, genapi panggilan itu. Kalau berbicara, kita menggenapkan panggilan kita, pasti sesuatu yang terbaik. Amin, saudara. Pasti yang terbaik. Itu pasti. Sebelum masuk di dalam firman Tuhan, kebetulan persis seperti yang firman yang saya siapkan. Ada 2 firman Tuhan untuk sesi 1 dan 2 yang saya siapkan, dan keduanya saya katakan pas banget dengan apa yang sedang Anda bicarakan dalam bulan ini. Tetapi yang satu ini berbicara tentang kesetiaan. Bertumbuh di dalam kesetiaan. Di dalam apa yang saya sampaikan di situ nanti akan berbicara tentang bagaimana kita setia kepada panggilan yang Tuhan berikan pada kita. Misalkan, untuk urusan pelayanan di gereja, engkau punya panggilan sebagai ushers atau penerima tamu. Itu panggilan luar biasa, saudara. Di dalam setiap panggilan yang kita lakukan, lakukanlah itu dengan passion atau dengan semangat yang menyala-nyala. Satu saat saya mencatat seorang yang terkenal, dia berkata begini, orang yang bekerja dengan passion, orang yang bekerja dengan punya semangat yang berapi-api, yang baik, yang tinggi, yang hebat, walaupun dia seorang penyapu jalanan, dia akan melakukannya dengan semangat dan melakukan yang terbaik. Pekerjaannya itu seindah lukisan dari seorang maestro, Da Vinci sekalipun. Pada saat saya baca buku itu, saya berkata, benar juga. Apapun panggilannya, kalau dia seorang penyapu jalanan sebagai profesi pekerjaannya, hari ini pekerjaan seperti itu tidak bisa dipandang rendah. Pekerjaan-pekerjaan seperti itu di era kepemimpinan pemerintahan yang baru semenjak Jokowi itu diangkat menjadi pekerjaan-pekerjaan seorang ASN. Pekerjaan yang kelihatannya nggak bagus, tetapi penghasilannya bagus. Kira-kira seperti itu.
Tetapi terlepas dari dia itu digaji, seberapa banyak dia digaji. Tetapi pada saat seseorang itu mengerjakan panggilannya dengan passion, dengan semangat yang mendalam, dia sedang mengerjakan tugasnya sebagai penyapu jalanan seindah Da Vinci melukis. Kalaupun sebaliknya ada orang yang berkata pekerjaanku adalah seorang direktur di sebuah perusahaan yang terkenal, tetapi pekerjaannya tiap-tiap hari hanya datang, entertain, mabuk-mabukan, datang lagi kantor, entertain, mabuk-mabukan. Bisa dikatakan, dia bukan seorang yang sedang menjalankan panggilannya, tetapi dia sedang mengejar hawa nafsu pribadinya dalam pekerjaan itu, dan itu tidak ada gunanya sama sekali. Saya lulus sebagai seorang arsitek. Saya sempat bekerja di Surabaya di sebuah pengembang besar yang hari ini ada memiliki perumahan yang mewah di Surabaya Barat. Tiba-tiba di satu ibadah tahun baru, saya pulang ke Semarang. Saya ada di Semarang untuk ibadah Natal dan Tahun Baru. Ibadah selesai, dibagikan ayat-ayat. Ayat yang saya terima sampai sekarang saya masih ingat. Itu di dalam Yesaya pasal 55, dia berkata, rencanaku bukanlah rencanamu. Sedemikian jauhnya langit dari bumi, sedemikian jauhnya rencanaku daripada rencanamu. Itu yang saya terima. Ibadah selesai, saya terima ayat itu, saya simpan di dalam Alkitab, saya turun. Tiba-tiba gembala sidang mendatangi saya. Dan dia berkata, Samuel, saya mau bicara sebentar, bisa? Dia bilang itu. Oke om, beres, saya bilang itu. Seharusnya kamu itu melayani sebagai hamba Tuhan. Saya kaget, saudara. Waduh, ini berat ini, gitu kan. Saya suka melayani. Pada saat saya ada di gereja itu, saya melayani dalam bidang praise and worship. Jadi singer sampai menjadi worship leader di situ. Sampai endingnya saya selesai, kira-kira seperti itu. Tiba-tiba dia ngomong seperti itu. Nah, dalam pikiran saya cuma gini, si om ini ngomong mikir gak ya sih? Ya, saya mikir gitu hanya. Sedangkan saya tahu, kalau seperti Anda tahu, mungkin sebagian Anda tahu, kalau kita ada di sebuah gereja, aliran Pentakosta pada saat itu, pola berpikirnya itu masih konservatif. Artinya apa? Kalau seseorang itu dipanggil melayani jadi hamba Tuhan, dia harus melepaskan pekerjaannya. Dia harus full, gak peduli apapun yang sedang dijabatnya. Kalau sedang ngomong hamba Tuhan, berarti full lepas semua. Itu, saudara. Keluarga kami, waktu saya masih sekolah, sampai saya kuliah, keluarga kami itu ngalami bangkrut. Sampai bahkan 11 tahun kemudian, bangkrut lagi, saudara. 2 kali. Saya tahu, saudara, bagaimana hidup itu bergulir. Dari pada saat saya SMA, saya sudah bisa menikmati mobil saya sendiri. Sampai pada akhirnya pada saat bangkrut pada saat itu, orang tua saya pindah ke Surabaya, saya tetap masih ada di Semarang, saya kuliah, lanjutkan kuliah saya. Sepeda motor pun saya nggak punya, saudara. Sedangkan jarak rumah yang saya kontrak untuk sampai ke kampus saya, kira-kira 11 kilometer. Dari saya punya, jadi gak punya apa-apa, saya agak malu juga. Pagi-pagi saya telepon teman saya. Aku minta dijemput bisa. Hanya untuk kuliah, saudara.
Dari makan bebas hari itu, saudara, makan itu sangat terbatas. Saya tidak boleh makan satu hari lebih dari Rp1.000. Kalau saya makan lebih dari Rp1.000, besok pasti ada yang kurang. Waktu itu. Itu yang terjadi. Lalu saya sudah bisa mulai menikmati pada saat bekerja, menikmati punya uang saku nih di kantong. Paling enggak itu bisa menikmati, enggak kayak waktu zaman kuliah. Apa-apa terbatas, enggak punya apa-apa. Malu dalam banyak hal. Ini sudah mulai bisa menikmati, enak. Saya enggak harus nodong orang tua, saya ada uang, ada apa. Oke lah beres, paling enggak saya enggak nyusahin gitu aja, pikiran saya. Sampai tiba-tiba ada perkataan seperti itu, saudara. Harusnya kamu tuh melayani Tuhan. Saya kaget, saya bingung. Minggu depan itu dalam beberapa hari saya harus balik ke Surabaya. Itu yang harus saya lakukan. Tiba-tiba ada negosiasi seperti itu. Udah gini aja, si Om itu bilang. Besok pagi ketemu saya ngomong-ngomong deh, dia bilang gitu. Oke Om, saya menghormati dia. Oke Om, saya datang. Sore saya datang ketemu dengan beliau di gereja. Prinsipnya cuma satu. Prinsipnya adalah saya pokoknya ngomong gak mau. Saya melayani bisa di mana saja, gak harus di gereja ini. Itu pikiran saya. Om gak usah khawatir. Saya dari kecil saya tuh melayani. Setelah saya besar, setelah saya bekerja pun, saya tidak pernah terbersih dalam pikiran saya untuk berhenti melayani. Saya akan cari kesempatan melayani dimanapun saya berada. Itu yang saya ngomong. Negosiasi nggak berhasil. Sampai pada endingnya, si Om ini berkata, udah berdoa dulu, ambil puasalah beberapa hari. Udah saya nyerah lagi, ya udah. Ya oke Om. Akhirnya saya waktu itu untuk sementara waktu di Semarang saya ambil kos, saudara. Terus pada saat saya tidur di kos, saya puasa. Tiba-tiba di salah satu pagi itu datang 3 orang masuk kamar saya. Saya masih tiduran, saya sadar. Saya setelah pagi bangun, saya berdoa apa semuanya, saya tiduran lagi. Terus, karena memang kan belum kembali ke bekerja lagi, saya tidur lagi. Dan saya belum balik Surabaya. Pada saat itu ada 3 orang masuk kamar saya. 3 orang itu ngomong gini. Yang paling depan. Saya tidak kaget. Saya tidak takut. Karena saya menganggap 3-tiganya saya kenal semua. Dalam pikiran saya seperti itu. Saya kenal semuanya. Dan yang paling depan dia ngomong gini. Tuhan memang hendak memanggil kamu menjadi hambanya. Tetapi tidak seperti yang kau bayangkan. Tuhan punya rencana atas hidupmu. Tuhan mau pakai kamu. Itu aja. Saya kaget. Waduh, ini orang ngomong gini lagi. Saya baru sadar, setelah saya sadar, loh, aku kan tidur. Tapi pada saat saya buka mata, pintu kamar saya kebuka, saudara. Loh, pintu kamar kok bukaan? Loh, orang tadi mana? Saya mikir gitu aja. Sejak itu saya bangun antara bingung dan apa, saya langsung mandi. Hati ini nggak enak, susah hati, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan juga. Oh nggak enak gini jadinya, sehari-hari kemarin nggak ada masalah, jadi nggak enak hatinya, susah rasanya, susah banget, nggak ngerti apa yang terjadi. Wah ya udahlah, langsung saya siap, langsung saya pergi ke rumah gembala saya, nggak minta izin, nggak janji, langsung pergi ke rumah gembala saya. Akhirnya saya datang ke sana dan saya dibuka pintu dan saya masuk ke sana, saya ngomong, ada apa Samuel? Om,
ada kejadian pagi ini. Kejadiannya gini Om, saya ceritakan. Lah itu si Om langsung dengan sangat positif dia berkata, ya, dia nggak ngomong, oh berarti kamu setuju. Dia nggak ngomong seperti itu. Dia langsung ngomong, oke, kalau gitu. Nanti mulai pada saat kamu mulai melayani, kamu harus begini, harus begitu. Nasihatnya banyak, saudara. 1 jaman itu ngomong nasihat seolah-olah saya sudah setuju, saudara. Saya bingung. Loh, kisah mutusi awakmu apa aku dah, aku bilang gitu. Dalam hati itu saya bingung. Kok langsung kayaknya setuju, saya mikir gitu aja. Tapi saudara, apa yang terjadi? Udah, kamu pulang dulu. Saya langsung didaftarkan ke satu sekolah Alkitab, saudara. Langsung by phone, dia telepon ke bagian pendaftaran. Kamu langsung ke sana, ambil formulirnya diisi. Nanti yang lain-lainnya saya yang ngurus sama mereka. Saya sampai heran sendiri. Tapi saya pulang dari rumah si Om itu, hati saya plong rasanya, kayak nggak punya masalah. Saya sampai heran. Waduh, ini yang disebut dengan damai sejahtera itu seperti ini. Hati itu langsung plong seperti nggak punya masalah seperti tadi pagi. Saya coba menjadi satu perkara. Oke Tuhan, nggak ada pilihan yang lain. Kalau harus melayani, saya melayani. Tapi harus melayani seperti apa kok tadi pagi kok omongannya kok gitu. Nggak seperti yang kamu bayangkan, nggak seperti yang kamu pikirkan. Oke Tuhan, nggak usah pikirin itu dulu deh. Ya udahlah, aku melayani. Persoalan kedua datang, saudara. Gimana saya ngomong sama orang tua saya? Mereka ada di Surabaya, saya di Semarang. Sudah jatah saya memang harus balik ke kantor lagi kan. Ini akhirnya saya mulai cancel, saya mulai ngurus ini itu untuk pengunduran diri. Saya bingung, saudara. Itu yang paling repot urusan dengan orang tua saya. Harus ngomong apa? Disekolahkan mahal-mahal, sudah bekerja oke, enak, baik, sudah nggak bebani orang tua. Ini malah mau jadi hamba Tuhan lagi. Kalau langsung kerja nggak masalah lah gitu kan kira-kira. Sekolah Alkitab lagi. Kapan lu hidup? Kapan kamu bisa mandiri? Kira-kira seperti itu. Saya nggak tahu harus apa yang saya lakukan. Dan saya mulai masuk dalam pelayanan. Sampai akhirnya saya merintis gereja sendiri. Pada saat saya masuk sebagai pelayan full time di gereja, masih enak saudara, masih digaji. Gaji saya pertama 250.000 1 bulan. Selama beberapa waktu. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian, ya lumayan lah bisa ada. Tiba-tiba Tuhan dorong. Mulai layani jemaat. Ya oke Tuhan, Komsel kan sudah saya layani. Saya kebetulan juga jadi youth pastor pada saat itu. Ada 3 gereja di kota Semarang. Yang youth pastor itu saya handle, saudara. Gak ada masalah. Tiba-tiba kan, ini kan sudah Tuhan, sudah beres gini. Ayo, layani jemaat. Saya tidak tahu, sampai endingnya tiba-tiba muncul keputusan. Full-timer di gereja harus mulai membuka komselnya masing-masing. Wah, saya sebagai youth pastor, saya memimpin 3 cabang youth. Dengan jumlah komsel, itu hampir 30 komsel, saudara. Sudah oke, kan sudah. Ya kamu, gitu aja. Nah, aku. Akhirnya saya mulai merintis komsel sendiri di luar semua yang sudah ada. Jemaat, orang tua. Saya melayani di daerah yang kumuh sekali di kota Semarang. Dan dapat, saudara, mulai melayani di situ. Sampai akhirnya, ayo, jadi gereja. Wah, ini persoalan lagi, saudara. Saya tahu aturannya, saudara. Pada saat mau jadi gereja seperti itu, berarti kamu harus mengundurkan diri dari gereja yang ini, saudara, dari gereja pusat. Ya oke deh, saya mikir gitu. Saya lakukan itu. Betul-betul memulai hidup tanpa gaji. Istri saya seorang asisten apoteker dan dia masih bekerja. Oke, nggak ada masalah.
Betul-betul saya harus melayani, mendedikasikan di hari Sabtu dan Minggu saya harus melayani sebagai youth pastor di gereja, dan saya harus melayani rintisan saya sendiri, dan di situ saya sudah tidak mendapat lagi support dari gereja pusat. Sampai satu saat saya mau beli pisang 1 sisir, pisang Ambon 1 sisir, itu benar-benar nggak ada duit, saudara. Tapi Tuhan baik. Saya mau beli, saya muter balik di pasar itu, mau beli. Setelah berhenti saya sadar, kan harganya seginian kira-kira ya. Ya udahlah, nggak usah, saya pulang lagi ke rumah. Pada saat saya pulang sampai di rumah, saudara tahu, di pagar rumah saya dicantolkan kresek, saudara. Dalamnya pisang 1 sisir. Teman saya dari Ngawi pulang ke Semarang, dia mampir ke saya dan cari orang di rumah, nggak ada, dia tulis-tulisan. Kosem, saya titip. Tadi saya kesini nggak ada orang, saya titip, ini saya barusan pulang dari Ngawi, saya langsungan ya, dia bilang gitu, saya dicantolkan di pagar rumah, itu pisang, saudara. Kehidupan seperti itu berkali-kali terjadi. Paling tidak membuat saya teguh dalam panggilan, ya Tuhan, tak lakoni, saya jalan Tuhan. Kesetiaan di dalam panggilan itu mengubahkan mental kita. Bukan mental orang Jakarta ngomong, bukan mental cemen. Enggak. Belajar tangguh. Kenapa tangguh? Karena aku tahu, aku percaya, aku beriman. Ternyata Tuhanku itu matanya lihat. Ngelihat aku, itu aja, saudara. Oleh karena itu aku berani dah. Dalam banyak pelayanan. Berkali-kali seperti satu saat, beberapa tahun kemudian saya melayani di sebuah gereja, sinode yang lain, di Kota Pati. Saya dipanggil di gereja itu, dan gereja itu gereja di desa. Ada ibadah tengah minggu. Mereka ada ibadah bapak-bapak, saudara. Saya dipanggil ke sana karena itu kawan saya, di dalam tim pelayanan yang lain. Oke, saya berangkat ke sana. Saudara tahu, saya berangkat bawa mobil. Berangkat ke sana. Hanya dengan uang berapa? 15.000 rupiah. Jarak dari Semarang sampai Kota Pati itu kira-kira 80 kilo, masih masuk ke desa. Saya berangkat pelayanan di situ, melayani mereka. Selesai melayani mereka, ramah tamah, lalu saya pulang, saudara. Masih dengan uang yang sama, 15.000 rupiah di dompet saya. Dan semuanya baik-baik saja sampai saya di rumah di Semarang. Saya cuma pikir gini, saya lihat tangki bensinnya dalam ukuran seperti itu, saya perkirakan masih cukup sampai pulang di rumah. Persoalannya cuma satu, kalau ada urusan yang lain, bocor ban, apa, dan kawan-kawannya, saya tidak tahu lagi harus gimana. Tapi apa yang terjadi? Semuanya baik sampai saya balik ke rumah. Berkali-kali hal-hal semacam itu saya selalu percaya. Tuhan tuh yang handle, Tuhan yang urusi, Tuhan yang tanggung jawab. Amin, saudara. Tugas kita cuma satu, kalau kau percaya kepada Dia, ya setia. Itu aja. Hari ini kita akan belajar tentang buah yang namanya kesetiaan. Pengertian dari kesetiaan sebenarnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia paling gampang adalah iman. Itu aja sebenarnya. Pak, apa hubungannya iman dengan kesetiaan? Nanti kita akan lihat. Tetapi kosakata itu diterjemahkan dengan iman atau keyakinan akan kebenaran. Nah, salah satu dari kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita adalah panggilannya. Amin, saudara. Kalau Dia berbicara kepada kita, Dia memberikan ruang kepada kita untuk mengerjakan sesuatu, berkarya buat Dia, itu artinya Tuhan sedang berkata, itu panggilanmu nak, kerjakan, selesaikan. Akhirnya kalau engkau yakin dengan apa yang Tuhan bicara kepada engkau, entah Tuhan bicara pribadi atau bicara lewat orang lain seperti yang saya alami.
Gembala saya tiba-tiba ngomong seperti itu, gitu kan? Satu perkara, saya yakin itu Tuhan yang ngomong. Saya yakin pagi-pagi subuh itu Tuhan juga yang utus 3 orang itu. Saya nggak ngerti siapa, tapi saya cuma tahu saya kenal dia. Itu aja, makanya saya nggak kaget, saya nggak usir orang itu, saya terima, saya dengerin gitu kan. Nah, saya hanya tahu itu Tuhan yang berbicara. Kalau saya yakin itu Tuhan yang berbicara, tentunya kita akan menghormati. Amin, benar? Hormati dong gitu kan. Hormati, saya akan hormati omongan gembala saya akan hormati apa yang Tuhan omongkan kepada saya akan belajar melakukan, prinsipnya cuma satu, yang penting hubungan saya dengan dia baik, itu aja. Kalau engkau yakin, engkau beriman bahwa itu Tuhan, prinsipnya cuma satu, yang penting hubunganmu baik sama dia, itu aja. Lah orang yang beriman, endingnya pasti setia. Salah satu motif sederhananya karena apa? Ya karena hubungannya baik-baik saja, itu aja. Kalau saya melayani Tuhan tetapi saya nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, itu pelayanan model apa? Bener kan saudara? Saya perlu punya hubungan yang baik-baik saja. Nah, kalau iman atau kesetiaan itu dihubungkan dengan sebuah karakter atau sifat, endingnya apa? Kita akan menjadi orang yang bisa diandalkan. Amin. Setiap kali Tuhan butuh, kalau pernah kan kita baca di Alkitab ya, ada perumpamaan tentang 2 anak. Yang satunya anak itu disuruh A, disuruh B, ya, siap, oke, baik Bapak, gitu kan. Tapi gak dilakukan, ada kan? Lalu yang satunya lagi dikatakan, ayo lakukan. Wah nggak mau, aku capek, aku ngantuk, aku mau gini. Nggak mau. Tapi endingnya dia menyesal dan dia melakukannya juga. Siapakah dari antara mereka, Yesus tanya, yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga? Oh yang tadi nolak tadi, yang kedua. Nolak, tapi endingnya dia menyesal dan dia melakukan. Itu yang melakukan kehendak Bapa. Artinya apa? Dia bisa diandalkan. Nah, kesetiaan ini sebenarnya jadi atribut kita sebagai orang Kristen. Artinya apa? Kalau orang Kristen itu, orang lihat kita, kamu apa? Orang Kristen. Oh, orang Kristen itu dalam benaknya harusnya akan berpikir orang Kristen itu orang-orang yang setia. Seperti hal yang sama. Orang tahu orang Kristen, orang tahu agama Kristen itu agama kasih. Betul kan? Hal yang sama tentang kesetiaan. Orang-orang Kristen, saya kenal dengan salah satu kawan saya, dia seorang bos. Dia orang Kristen tetapi dia itu bukan orang yang saleh-saleh amat, saudara. Formalitas beragama itu aja. Tapi dia suka karyawannya Kristen semua. Kenapa? Ya, Pak Sam, yang penting sementara ini yang saya yakini. Kalau orang-orang Kristen itu setia-setia, satu. Nggak rewel, gitu aja. Gitu aja. Oh, oke. Itu yang disebut dengan atribut. Atribut kita sebagai orang Kristen itu setia. Salah satunya, atributnya adalah setia. 3 Yohanes 1 ayat yang kelima. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Di sana dikatakan demikian. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya. Kosakata percaya di situ dipakai kosakata kesetiaan. Dalam bahasa Yunaninya adalah piston. Orang yang setia. Di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Jadi orang yang disebut orang yang setia, salah satunya setia pada
panggilannya dikatakan adalah dia berbuat segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu, entah itu di rumah, entah itu di gereja, entah itu dimanapun dia berada di pekerjaan, dia mengerjakan segala sesuatu dengan kesetiaan. Di mana dikatakan engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara. Kalau kita berbuat baik pada sesama saudara, saudara kita, kerabat kita, famili kita, atau bahkan sesama saudara seiman, berbuat baik lumrah enggak saudara? Lumrah. Bahkan orang dunia pun melakukan hal yang sama. Tetapi di sini dikatakan sekalipun mereka adalah orang-orang asing, engkau melakukan pekerjaanmu dengan kesetiaan. Atribut orang Kristen itu ekspresinya adalah pada siapapun dia melakukan yang baik buat kebaikan semua orang. Amin saudara. Enggak cuma untuk sesama saudara. Pak, kalau dalam hal pelayanan, kalau pelayanan di dalam gereja, sudah pasti itu kita melakukannya untuk Tuhan dan kepada sesama saudara. Hal yang lain yang dikatakan untuk orang-orang yang asing sekalipun pada saat Anda melakukan pekerjaan atau sesuatu yang di luar urusan di gereja, yaitu misalkan bakti sosial. Amin. Melakukan sesuatu yang terbaik walaupun mereka tidak kita kenal sekalipun. Endingnya Tuhan mempercayakan kepada kami. Setelah saya melayani, berintis selama sekian belas tahun, Tuhan beri kesempatan, ayo kamu kuliah lagi. Akhirnya saya kuliah lagi. Setelah saya kuliah lagi, dan Tuhan itu baik, berikan saya peringkat yang bagus di dalam kelulusan saya. Akhirnya 1,5 tahun setelah saya lulus, saya dipanggil oleh kampus untuk bantu mengajar sebagai dosen, mengajar di sana. Ya puji Tuhan, itu aja, puji Tuhan. Sebab saudara, sejak pertama saya melayani perintisan gereja, sampai pada hari ini, saya tidak pernah ambil persembahan atau gaji sesen pun. Pernah ada, selama kira-kira di awal pelayanan itu, kira-kira selama 1,5 tahun atau 2 tahun saya lupa, ada orang yang lihat saya melayani, terus dia berkata, ya udah yuk tiap bulan aku biasanya kasih kamu segini, cukup nggak buat kamu? Cukup nggak cukup saya nggak tahu Pak, tapi berapapun yang Bapak kasih itu bermanfaat buat saya. Saya apa adanya waktu itu ngomong, ya udah. Akhirnya itu bisa menopang saya. Tapi setelah itu berhenti. Selama belasan tahun kemudian nggak ada saudara. Hanya mengandalkan gaji dari istri saya, yang dia masih bekerja sebagai asisten apoteker. Dengan hidup nalar hidup yang sederhana secukupnya, Tuhan pimpin semuanya baik. Anak saya bisa sekolah, saya masih tetap hidup, itu aja saudara. Kekurangannya cuma satu, sampai hari ini saya nggak pernah gemuk saudara, itu baik buat saya. Nah, setelah beberapa tahun kemudian saya ambil kuliah, saya mengajukan beasiswa dari sinode, diberikan beasiswa penuh sampai saya lulus. Dan akhirnya saya lulus, dan akhirnya setelah itu saya mengajar di STT di kota Semarang. Bagi saya itu bisa sedikit menambah, karena saya mengambil, karena saya ada pelayanan penggembalaan dan lain-lain, saya memang tidak mengambil sebagai dosen full time, walaupun status jabatan fungsional saya full time di situ, tapi saya mengambil untuk tidak full time,
Karena saya nanti nggak bisa ngatur waktunya. Itu aja yang saya lakukan. Dan itu baik. Di dalam perjalanan kemudian, Tuhan memberikan kesempatan sebelum COVID terjadi. Tuhan berikan kesempatan kepada kami, saya dan istri saya, untuk membuka apotek sendiri. Hari ini kita sudah ada apotek yang kita kelola kira-kira 5 tahun lebih. Dan itu baik. Dan itu baik. Banyak orang tanya, bahkan mahasiswa saya pun tanya, Bapak terus bagi waktunya gimana? Kalau kamu ingin melakukan segala sesuatu dengan passion, selalu ingin memberi yang terbaik, kamu tidak bisa mengurangi porsinya. Karena saya part time, saya begini, karena saya bekerja di apotek, saya begini, berarti pelayanan saya kurangi, nggak bisa. Yang saya lakukan adalah saya 100% sebagai dosen, saya 100% full time sebagai pengusaha apotek, saya 100% full time sebagai seorang gembala. Terus gimana Pak ngatur waktunya? Hanya satu yang bisa kamu korbankan, waktumu. Dan waktu apa yang bisa kamu korbankan? Waktu tidurmu. Itu aja saudara. Supaya tetap semuanya berjalan baik. Tidak ada yang dipotong, didiskon, nggak ada. Semuanya berjalan dengan baik. Dan sampai hari ini saya melihat Tuhan itu luar biasa baik. Dia mengatur semuanya pas semuanya. Tiba-tiba ada kebutuhan pelayanan. Jemaat mengalami ini, kok pas? Bukan di waktu saya ngajar, kok bukan di waktu jam-jamnya apotek rame. Itu aja saudara. Nah, saya tetap bisa lakukan semuanya itu. Terus pada saat harus melakukan ini dan itu lagi. Di sela-sela saya bekerja di apotek, saya punya ruangan sendiri dan saya mempersiapkan materi-materi. Saya membaca, saya belajar sebagai seorang dosen. Saya melakukan pendalaman di sela-sela waktu yang ada. Ada kesempatan setengah jam, saya pakai langsung setengah jam. Setelah komputer saya tutup, saya turun lagi untuk ngurusi pekerjaan. Terus semuanya seolah-olah Tuhan atur semuanya itu baik sekali. Sampai hari ini saya melihat Tuhan itu setia. Nah, pada saat di apotek, saya mengalami ayat yang ini saudara. Bagaimana saya belajar setia menjadi seorang yang bisa terpercaya bagi pasien-pasien yang datang di sana. Saya layani mereka walaupun istri saya yang adalah apotekernya. Tetapi di situ saya belajar untuk jadi teman buat mereka. Kebetulan di tempat kami itu sebagian 70% itu yang datang itu lansia, saudara. Karena kami ada di tengah-tengah perumahan. Dan mereka datang. Kadang-kadang kalau di jam-jam tertentu, mereka ada yang datang memang sengaja tak sambil duduk ya Pak ya, duduk. Sambil duduk setelah belanja 1, 2, 3 gitu kan, dia duduk. Terus ngobrol banyak hal. Ada yang datang lalu curhat, ada yang datang lalu minta nasihat. Sambil saya tetap ada di counter, saya ajak mereka bicara, istri saya langsung ngomong, dah tuh tugasmu, dia bilang gitu aja. Saya ajak ngomong mereka, saya hibur mereka, saya kasih nasihat mereka. Dari urusan kesehatan sampai urusan rumah tangga. Dari urusan kesehatan sampai urusan cucu mereka, saudara. Ada yang dibicarakan. Dan saya belajar melakukannya gini. Kalaupun ini adalah panggilanku, Tuhan tak lakukan. Itu aja, saudara. Panggilan yang ini, saudara, nggak pernah Tuhan janjiin sama saya, mulai sekarang aku panggil kamu menjadi seorang konselor buat banyak orang. Nggak pernah ada, saudara. Tiba-tiba dikasih aja pasien gitu aja. Ada beberapa orang-orang yang non-Kristen sampai orang-orang yang Katolik. Saya datangi ke rumahnya, saya layani mereka, saya doakan mereka. Ada orang-orang yang lansia. Sampai ada yang ngomong, nanti kalau saya mati saya pengen Bapak yang dampingi saya. Ya syukur-syukur kalau bisa gitu kan.
Saya hanya berpikir, ini panggilan yang harus saya selesaikan. Firman Tuhan jelas ngomong, engkau bertindak, engkau bekerja, engkau berbuat segala sesuatu sebagai orang yang setia di dalam pekerjaan itu. Bukan hanya untuk saudara-saudara, tetapi juga untuk orang-orang asing sekalipun. Itu yang Tuhan mau tunjukkan. Siap nggak kita? Amin. Panggilan itu bisa muncul belum tentu ada janjiannya. Di awal-awal untuk meyakinkan Tuhan ngomong pada saya, berjanjian nanti kamu ngelayanan ini ya, kamu tak panggil jadi ini ya. Oke Tuhan, beres. Tiba-tiba dalam perjalanan selanjutnya seolah-olah nggak pernah janjian, bisa aja. Tiba-tiba jadi, tiba-tiba Anda ada di sana. Itu yang luar biasa. Saya mau ajak saudara membaca lagi dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat 11. 1 Timotius pasal 3, ayat 11. Di sana dikatakan, demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah. 1 Timotius 3 ayat 11 ya. Oke ya. Hendaklah dapat menahan diri. Lalu di bagian terakhir dikatakan dan dapat dipercayai dalam segala hal. Terlepas dari semua yang tadi di atas, saya percaya di sini semuanya adalah istri-istri adalah seorang yang terhormat, tidak pemfitnah, dapat menahan diri. Saya percaya di situ. Ada nasihat yang terakhir di sana dikatakan, dapat dipercayai dalam segala hal. Pada saat berbicara istri-istri di sini, di dalam konsep ayat ini jelas memang itu nasihat buat istri. Tetapi di dalam konsep makro, di dalam Alkitab, pada saat Tuhan berbicara tentang wanita, seringkali itu dapat digambarkan adalah tentang tubuh Kristus atau gereja Tuhan. Atau kita semua orang-orang percaya. Nah, di sana dikatakan dapat dipercayai. Kosakatanya mirip, yang tadi piston, yang ini adalah pistas. Pistas di sini artinya apa? Di dalam menjalani yang dipercayakan kepada dia lakukan dengan penuh iman. Itu yang luar biasa. Menjalani yang dipercayakan kepada dia lakukan dengan penuh iman. Akhirnya hasilnya bagus. Itu aja. Itu yang saya katakan tadi, passion. Orang yang punya semangat menyala-nyala, apapun pekerjaannya, sederhana atau pekerjaan besar, dia semangatnya tetap bagus. Dia nggak pernah membeda-bedakan ini pekerjaan besar, ini pekerjaan kecil. Enggak, saudara. Lakukan semua dengan semangat yang bagus, penuh dengan iman. Sampai di dalam hal yang mirip di sini, di perjanjian lama itu, muncul pada saat ada nasihat Tuhan, di dalam Amsal 31, berbicara tentang istri juga. Atau tentang jemaat atau umat Tuhan. Ayatnya sama di ayat yang ke-11. Intinya kira-kira gini, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak kekurangan keuntungan. Hati suaminya percaya kepadanya tidak akan kekurangan keuntungan. Ini menarik. Artinya apa? Kalau kita bisa menjadi umat, kita bisa menjadi hamba yang bisa dipercayakan. Kita bisa menjadi hamba yang setia di dalam pekerjaan sekecil apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Itu memberi ketenangan kepada pemimpinnya. Amin. Benar ya Pak Gembala? Kalau ketemu orang-orang yang bisa dipercayakan gini, enak. Sebagai seorang gembala, anteng, tenang. Karena percaya, semua mereka lakukan yang terbaik. Tetapi sebenarnya itu juga yang dituntut Tuhan di dalam hal yang namanya kesetiaan. Kalau kamu setia pada panggilanmu, kamu pasti melakukan yang terbaik. Prinsipnya satu, supaya pemimpinku itu tenanglah. Gitu kan? Ya toh, apalagi kalau misalkan gembalanya bukan cuma ngurusi
gereja, atau mungkin ada gereja cabang yang lain lagi, atau mungkin masih punya ada pekerjaan yang lain lagi, ada bisnis yang lain lagi. Pikirannya kompleks. Tapi kalau setiap hamba yang melayani di gereja punya prinsip yang sama, yang terbaiklah pokoknya yang tak lakukan. Memberi ketenangan buat pemimpinnya. Amin. Hati suaminya percaya padanya. Aku tenang, kalau ini yang ngelakukan beres pasti. Wes tau tenang aja, tahu beres. Itu yang terbaik. Lalu di dalam Lukas 16 ayat 10. Ayat itu bilang begini. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Kosakata setia di sini mirip sama, tapi dituliskan pistos. Yang tadi piston, pistas, yang kali adalah pistos. Kesetiaan ini adalah ekspresi kesetiaan yang memunculkan apa? Tanggung jawab. Ini tanggung jawab. Jadi orang ini melakukan panggilannya, melakukan mandat yang diterimanya, selalu sungguh-sungguh. Yang terbaik yang aku lakukan, harus yang terbaik, harus yang terbaik. Punya idealisme yang baik. Amin. Lakukan. Contoh paling sederhana, kita semua sedang menjelang urusan dengan Natal. Betul ya? Mungkin sudah ada panitia Natal bekerja dan mempersiapkan ABCD. Panitianya memang ada beberapa orang. Tetapi untuk mensukseskan Natal bukan cuma panitia dong, betul? Seluruh jemaat juga perlu mensukseskan Natal. Bukan cuma aku jemaat, tugasku kan menikmati aja. Enggak. Kita perlu juga punya semangat yang sama. Mensukseskan setiap apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Harus sukses, bertanggung jawab. Kalau melakukan, punya prinsip, harus yang terbaik. Kalau enggak yang terbaik, ulangi lagi. Kalau belum terbaik, ulangi lagi. Dengan latar belakang saya sebagai seorang arsitek, semua itu mendidik saya. Berbicara arsitek itu bukan hanya berbicara dunia impian. Arsitek itu desain pokoknya yang bagus, yang mewah, yang sophisticated atau canggih. Kalau sudah nanti orang sipilnya, teknik sipilnya stres. Wah, desainmu keaneh-anehan. Desa digarap, Pak. Itu namanya nggak bertanggung jawab. Oleh karena itu arsitek juga diajarkan ilmu bangunan atau struktur konstruksi. Tetapi cara belajarnya beda. Sehingga memungkinkan setiap pekerjaan yang didesain sedemikian indah tetap masuk di dalam kategori sangat mungkin dibangun. Itu aja, saudara. Harus sangat mungkin dikerjakan. Nggak bisa saking canggihnya hanya digambar aja, nggak bisa jadi kenyataan, nggak boleh. Di situ saya belajar yang namanya idealisme. Sampai satu saat saya pernah mendesain rumah satu orang yang cukup kaya. Dia punya tanah. Saya curiga tanah itu karena tanah itu ada di area yang saya tahu, pokoknya daerah sana itu struktur tanahnya nggak bagus. Akhirnya saya ngomong, loh Pak, kok beli rumah di sini, kok beli tanah di sini? Enak Pak, ini lereng gunung, ini kaki Gunung Ungaran. Enak, dekat Semarang. Ke Semarang dekat.
yaitu kota Semarang, tetapi masuk ke pusat kota itu dekat. Tapi itu persis di kaki gunung. Ini enak tempatnya gini. Tapi memang di situ nggak banyak bangunan bagus, nggak banyak bangunan besar yang dibangun. Karena kenapa? Yang saya tahu itu di daerah dekat tanah patahan, retakan bumi, kira-kira gitu. Satu, struktur tanahnya juga nggak bagus. Bener mau tetap bangun di sini, ya. Dia ngomong, aku sudah minta ke arsitek itu katanya segini kayak gini, tapi aku nggak suka desainnya. Dia bilang gitu aja. Oke lah, akhirnya saya mulai sampaikan proposal saya seperti ini, bagus. Tapi sebelumnya saya minta laporan penelitian tanah. Ternyata di dekat situ ada perumahan mewah, tapi agak jauh. Saya punya enggak penelitian tanah di daerah-daerah dekat sana? Oh ada, saya lihat. Waduh, bangunan bagus bisa dibuat di sini dengan harga yang mahal. Orang bangun bangunan itu kira-kira gini, kalau harga bangunannya 1 miliar, ada 3 hal yang perlu dipikirkan. Yang pertama adalah pondasi, lalu bangunan yang kelihatan, pondasi berarti nggak kelihatan, bangunan yang kelihatan, dan finishing, interiornya, catnya, warnanya, jendelanya, kira-kira seperti itu. Itu selalu menempati porsi sepertiga. Masa pengerjaannya juga biasanya sepertiga. Jadi kalau 1 miliar mungkin untuk pondasi saja 350 juta. Tapi karena struktur tanahnya tidak baik di situ, ini lewat sepertiga besar. Saya ngomong, tetap mau di sini, tetap hitungannya kayak gini. Saya bilang gitu. Loh kok bisa seperti ini? Saya punya laporan penelitian tanahnya. Loh nggak bisa dibuat seperti orang kebanyakan, pokoknya kasih pondasi plat yang besar, yang apa kolomnya besar, nggak bisa. Ini beda. Semakin kamu kasih pondasi titik setempat yang besar, semakin ambles, saya bilang gitu. Pondasinya beda. Dia marah-marah. Dia pikir saya orang pemborong yang matre atau apa semua. Wah, omongannya macam-macam. Saya katakan gini, nggak sama saya nggak apa-apa. Tapi dia ngejar saya terus ngejar saya. Sambil bawa desain-desain sebelumnya. Masa pakai pondasi kayak gini? Nggak bisa. Kalau kamu yakin sama si A, kerjakan si A untuk ngerjakan. Pokoknya saya nggak bisa. Dan saya lebih memilih mundur, Pak, saya bilang gitu. Tapi kan mahal banget ini seperti ini. Pilihan satu-satunya, saya bilang seperti ini. Akhirnya dia mundur. Akhirnya dia dengan marah dia menyesal, tapi saya lebih memilih mundur. Saya tahu selain saya punya idealisme, saya juga punya tuntutan moral. Betul kan saudara ya? Jika sampai terjadi sesuatu, fatal semuanya. Akhirnya diambil orang lain. Yang penting bagus, murah. Desain saya mau dipakai. Apa yang terjadi saudara? Betul. Umur belum sampai 1,5 tahun. Gara-gara sempat ada gempa kecil karena meletusnya Gunung Merapi. Itu kan merembet getarannya. Ikut retak, saudara. Saya nggak pernah tanya lagi. Temennya yang cerita. Wah itu, kamu ngerti ini? Oh ya. Wah. Saya ngomong. Dalam hati saya tidak ngomong juga sama kawan saya itu dulu sudah pernah ketemu saya. Prinsip saya cuma satu. Bagaimanapun tetap belajar idealisme. Akhirnya di dalam pelayanan pun, saya belajar melakukan yang sama. Di dalam mengajar pun, saya belajar melakukan yang namanya idealisme. Sebenarnya berbicara idealisme di dalam kita mengaplikan sesuatu itu yang dituntut apa? Yang dituntut energi kita lebih banyak, yang dituntut waktu kita lebih banyak,
Pertanyaannya cuma satu, mau atau tidak? Amin, saudara. Cuma itu. Kalau Anda mau melakukannya, pasti Tuhan senang. Itu aja. Pasti Tuhan senang. Oleh karena itu kita disebut menjadi hamba yang setia. Yang pertama tadi, belajar setia dalam melakukan tugas panggilanmu, entah itu di gereja, entah itu di luar gereja. Jangan pilih-pilih orang, amin. Siapapun mereka, lakukan pelayananmu yang terbaik buat mereka, sekalipun orang asing. Yang kedua tadi kita belajar memberikan ketenangan pada pemimpin kita. Belajar kita berani berkata, yang tak lakukan pasti membuat kamu untung. Amin. Seperti tadi dikatakan, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Karena apa? Percaya, orang ini bisa dipercaya. Tenang, pasti kamu untung. Itu aja. Dalam apapun juga, dalam pelayanan, dalam hal yang lain juga. Yang ketiga, orang yang punya kesetiaan, segala yang dilakukannya adalah pekerjaan yang bertanggung jawab. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, biarlah yang kita pelajari ini, hari ini, menjadi ingat-ingatan buat kita, supaya Tuhan Yesus terus disenangkan. Amin. Mari tutup Alkitab saudara. Ada satu lagu saudara, judulnya Jejakmu Tuhan. Lagu yang cukup lama, berapa tahun yang lalu. Lagu ini ngomong gini, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Jadi Tuhan tuh mimpin kita. Jujur, kita ngalami kan? Katanya dipanggil jadi hamba Tuhan, gitu kan? Oh enak. Ternyata pada saat pelayanan masuk, ya ampun, kok urusannya ya akeh yo. Kita berpikir melayani itu yang kita layani semuanya domba. Domba mesti baik-baik. Domba itu nurut-nurut. Saya ngomong gak selalu, saudara. Kadang-kadang masih ketemu serigala yang belum jadi domba tapi kepingin masuk di kandang gitu kan. Ya pengen jadi orang baik tetapi dia nggak mampu, kadang-kadang seperti itu. Saya melayani kadang-kadang seperti itu. Aku betul percaya Yesus, terima Yesus, setelah masuk di gereja udah layani. Setelah di gereja nggak langsung jadi baik, saudara, buat masalah. Ada. Lah kok malah jadi tambah belantara yang kelam. Tapi itu bagus, saudara. Melatih kita. Bait selanjutnya ngomong gini, tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, tetap setia. Tidak banyak tanya, ya layani untuk panggilanmu, itu tanggung jawabmu, gitu kan? Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Yuk bangkit berdiri bareng-bareng. Katakan, sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Katakan, bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba,
hati mengamba, serahkan diri, genapi karyamu. genapi karyamu. Dari depan kita nyanyikan, sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan, jejakmu Tuhan, sungguh sempurna. ajarku memahami, Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, Agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, doakan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara. Ikuti saya berdoa, katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini kami belajar hari ini kami belajar apa itu orang yang setia. apa itu orang yang setia. Hari ini kami juga tahu Hari ini kami juga tahu itu menjadi tantangan itu menjadi tantangan buat diri kami. buat diri kami. Kami percaya Kami percaya kalau Tuhan di dalam kami, kalau Tuhan menyertai kami. Tuhan menyertai kami. Aku percaya Aku percaya aku bisa lakukan itu aku bisa lakukan untuk menyenangkan Engkau, untuk menyenangkan untuk menyenangkan rekan-rekan kami, untuk menyenangkan sesama tim pelayanan kami. Dalam nama Yesus dalam nama Yesus. kami percaya Kami percaya dan kami berdoa. dan kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Mari Mari bangkit berdiri. kita bangkit Bapak berdiri. Ibu. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Syukur Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Kami sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Engkau, dan Kau sudah terima segala pujian, hormat, syukur penyembahan kami sebagai dupa yang harum di takhta-Mu. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu, menerima firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Samuel Hadiwijaya. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi di dalam melayani Kau, Yesus. Kau memberkati pelayanannya, Kau memberkati domba-domba yang dilayaninya. Ya Tuhan Yesus,
Kau berkati keluarganya. Haleluya. Kau berkati pekerjaannya. Apapun yang dia lakukan menjadi berhasil dan beruntung. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan. Kau juga memberkati seluruh jemaat yang hadir pagi hari ini maupun yang sedang mengikuti online di rumah. Semua diberkati Tuhan. Dicukupkan segala kebutuhannya, disembuhkan segala sakit penyakitnya. Kita menjadi sehat, menjadi kuat untuk kita dapat melayani Kau lebih lagi Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang setia. Jadikan kami orang-orang yang bertanggung jawab. Jadikan kami orang-orang yang memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Siap Tuhan kami melakukan segala yang Kau perintahkan bagi kami. Karena Engkau tetap gandeng tangan kami untuk Kau tuntun kami di jalur-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan.